Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan peserta didik baru SMK Negeri 2 Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Banjarmasin. SMK bisa. Baik, perkenalkan, nama Bapak adalah Sofyan Feryadi. Di sini diamanahi oleh kepala sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, materi kita pada saat ini adalah tentang program kesiswaan di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Latar belakang sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membuat atau membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Menyiapkan warga negara menuju masyarakat belajar yang cerdas dan memahami nilai-nilai masyarakat yang beradab. Menemukan dan memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik sehingga timbul kecakapan hidup atau life skill yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Nah, hasil yang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan, kualitas, kompetitif, dan berkarakter. Kemudian mampu meningkatkan prestasi peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik. Mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik melalui jalur pembinaan, penyelamatan peserta didik, dan bahaya perilaku penyimpangan di kalangan peserta didik, dan jalur pemberdayaan potensi diri. Nah, strategi pembinaan itu difasilitasi dan dibimbing oleh yang pertama guru mata pelajaran, yang kedua guru bimbingan konseling atau guru BK, yang ketiga pembina OSIS, yang keempat pembina ekstrakurikuler, dan yang kelima adalah pelatih. Uraian dan mekanisme pembinaan kesiswaan seperti dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa upaya pembinaan kesiswaan terbagi menjadi dua lingkup pembinaan, yaitu program pembinaan OSIS dan program pembinaan ekstrakurikuler. Nah, program pembinaan OSIS pengertiannya yaitu salah satu wadah organisasi peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang kita sebut dengan organisasi siswa intrasekolah yang disingkat dengan OSIS. OSIS bersifat intrasekolah, artinya tidak berhubungan dengan organisasi di luar dari sekolah ya, dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain. Nah, OSIS merupakan warga organisasi siswa di sekolah. Oleh karena itu, setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota OSIS. Ya, berarti seluruh peserta didik yang ada di SMK Negeri 2 Banjarmasin adalah anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya peserta didik dari sekolah yang bersangkutan. Nah, materi pembinaan dari kesiswaan dalam hal ini adalah OSIS diantaranya ya. Contohnya adalah pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh memperingati Hari Besar Keagamaan. Kemudian pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Contohnya adalah melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar nasional. Nah, pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan minat membentuk klub olahraga biasanya sains maupun klub seni atau tim seni.
Nah, itu tadi beberapa contoh pembinaan di kesiswaan, ya. Masih banyak lagi selain itu. Nah, masuk ke program pembinaan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang biasa dilakukan di sekolah atau luar sekolah untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan secara khusus diselenggarakan oleh peserta didik dan atau kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah secara berkala dan terprogram. Nah, artinya setiap kegiatan ekstrakurikuler itu punya program masing-masing ya. Nah, fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Yang kedua adalah fungsi sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Ya. Yang ketiga adalah rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Dan yang keempat adalah persiapan karir. Ya. Persiapan karir yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Nah, kemudian di ekstrakurikuler itu sendiri ada beberapa jenis kegiatan pembinaan. Yang pertama adalah futsal. Ya, alhamdulillah futsal kita berprestasi ya, di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Kemudian basket juga, bulu tangkis, tari, paduan suara, drum band, perkusi, teaternya juga alhamdulillah beberapa kali memenangkan event ya di tingkat kota dan provinsi. Kemudian paskibra juga eksis, sangat eksis. PMR juga sangat eksis, pramuka juga. Kemudian pramuka ya, kita juga mengadakan persami ya, perkemahan Sabtu Minggu. Kemudian English Club dan yang terakhir adalah APSI. Nah, yang terakhir adalah pembina ekstrakurikuler di sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Sebagai penanggung jawab yaitu saya sendiri, Wakasek Kesiswaan ya. Kemudian sebagai pembina OSIS itu adalah Bapak Gusti Fitriansa Eskom. Nah, kemudian sebagai pembina Pramuka Putra itu Bapak Yahya MPD, pembina Pramuka Putri Ibu Novi Maulida SPD. Kemudian pembina PMR adalah Ibu Dewi Sinta SPD. Pembina Paskibra dan Futsal adalah Bapak Dian. Pembina badminton dan basket adalah Pak Muhammad Iksan SPD. Pembina Hasbi dan English Club adalah Pak Julkani MPDI. Dan yang terakhir pembina tari, paduan suara, teater, perkusi, drum band Bapak Herpandi ya, SPD. Baik, sama dengan sekolah lain, kita sendiri punya klasifikasi masalah pelanggaran siswa, mulai dari pelanggaran ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, dalam setiap pelanggaran itu tentu ada pembinaan yang dilakukan oleh sekolah ya, dan melibatkan tentunya wali kelas, kepala kompetensi, kepala program, guru bimbingan konseling, kemudian Wakasek bagian kesiswaan, dan juga bisa melibatkan langsung kepala sekolah di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dan diharapkan untuk seluruh siswa yang bergabung di SMK Negeri 2 Banjarmasin ya, yang mana tahun ini adalah kita merasakan semua ya, menjadi bagian dari pengalaman di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu tetap bersemangat dalam belajar ya, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada permasalahan yang terjadi yang dibuat baik disengaja maupun tidak disengaja oleh siswa atau peserta didik di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia.